Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel YouTube Ummu Fafa. Masya Allah, Alhamdulillah masih bisa menyapa teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Ini pertama kalinya aku budgeting yang aku bener-bener tulis dan rangkum. Biasanya aku tuh budgetingnya itu cuman ya sekedar hanya menulis biasa aja gitu ya. Nah untuk kali ini langsung aku bagi-bagi semuanya. Semoga aku bisa istiqomah seperti teman-teman semua. Langkah pertama aku mau keluarin dulu kertasnya dari binder agar mudah untuk menulisnya ya teman-teman. Sebenarnya aku budgeting itu udah dari tahun 2023 ya teman-teman. Tapi aku itu belum bisa konsisten dan selalu keluar dari budget yang sudah aku sediakan gitu ya. Nah, jadi di sini aku mau mulai lagi. Semoga bulan ini cukup, insya Allah, amin. Nah di budgeting Oktober ini budget aku di sekitar 5 juta. Kemudian aku buat sedekah wajibnya ya. Sedekahnya itu aku buat sini XX ya teman-teman. Hehehe. Oke, lanjut di sini yang kewajiban. Aku mau buat kotaknya dulu ya. Di sini ada nomor, kewajiban, budget, dan sisa. Untuk kewajiban sendiri di sini ada listrik atau token, kemudian ada air, SPP anak, tabungan wajib. Nah, kewajiban cuman yang itu aja ya teman-teman. Untuk listrik itu aku di 505.000. Kemudian di yang air pump ini sekitar 150.000. Kadang juga masih sisa ya teman-teman. SPP anak 300.000 dan kemudian tabungan wajibnya itu aku di 200.000. Nah ini mau aku totalin dulu, berhubung aku tidak punya kalkulator jadi aku pakainya HP aja ya teman-teman. Ini HP minjem sama pak suami. Oke, di totalnya ini ada 1.155.000 untuk kewajibannya aja ya teman-teman. Lalu kemudian aku buat yang kebutuhan. Nah untuk kebutuhan ini mau aku buat kotaknya dulu ya. Di sini nih ada nomor, terus kategori, budget, dan juga sisa. Kalau aku biasanya lebih suka di kotak-kotakin gini ya teman-teman. Lebih simpel aja menurut aku, lebih enak gitu melihatnya. Emang jadi ibu itu harus pinter-pinter mengatur keuangan ya teman-teman. Apalagi di era sekarang yang semua serba mahal. Masya Allah, semoga Allah cukupkan untuk kita semua. Dan di sini aku mau tulis kategorinya dulu semua ya teman-teman. Untuk yang pertama ada belanja bulanan. Yang kedua ada belanja mingguan. Terus di sini aku juga ada buah, beras, gas, dan air galon, jajan, bensin. Nah, kemudian ada susu, pampers, dan juga arisan. Oke. Nah, langsung aja di sini kita kasih budgetnya ya, teman-teman. Kalau untuk aku di budget bulanan itu aku cukup di 300.000. Kemudian belanja mingguan 800.000, buah 200.000, beras 200.000, gas 56.000, air galon 240.000, jajannya di 200.000, bensin di 500.000, susu 700.000, pampers di 200.000, dan arisan di 400.000. Sebenarnya harus ada biaya lain, dana darurat, dan juga tabungan
untuk lebaran gitu ya teman-teman. Tapi berhubung budget aku cuman segitu, alhamdulillah cukupnya untuk dibagi-bagi yang sudah aku bagi. Ya sudah, segitu aja ya teman-teman. Nah oke, sekarang sudah selesai, jadi kita sisihin dulu ya. Jadi lanjut kita bagi-bagi untuk uangnya. Karena berhubung di sini dompet pintar aku itu agak lain, agak lain ya. Jadi di sini aku punya apa ini namanya ya? Pokoknya yang untuk nempel gitu ya teman-teman. Jadi mau aku tulisin dulu kebutuhanku, nanti aku tempel di plastik bening gitu ya teman-teman. Oke, ini langsung aja kita tempel. Yang pertama aku mau tempel yang SPP. Nah untuk SPP ini biasanya sih aku via transfer ya, tapi aku sisihin dulu masuk ke dalam sini dulu ya teman-teman. Ini SPP-nya kita masukin tadi sekitar 300.000 ya. Nah lanjut tinggal bagi-bagi aja teman-teman yang udah kita tulis tadi, lalu kita bagi-bagi uangnya. Kalau untuk mingguannya sendiri di sini aku bagi menjadi 4. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah untuk minggu yang pertama aku budgetnya lebih banyak ya teman-teman. Kan aku di budget 800.000. Kalau 800.000 itu kan seharusnya 200.000 dalam satu minggu. Nah untuk yang pertama di sini aku budgetnya 350.000, kemudian 150.000 gitu seterusnya ya sampai minggu keempat. Kenapa aku kalau lebih banyak 350.000 di minggu pertama? Karena di situ aku membeli per bawang-bawangan dan per cabai-cabean. Aku belinya langsung banyak ya teman-teman, karena aku langsung stok untuk dalam 1 bulan. Nah bagaimana caranya tahan dalam 1 bulan? Jadi cabenya itu aku blender dulu dan aku tumis hingga airnya tidak ada gitu ya. Lalu setelah sudah dingin baru sebagian aku masukkan ke chiller dan sebagian lagi aku masukkan ke dalam freezer. Jadi yang stok yang di chiller udah habis, baru deh yang di freezer kita turunin. Begitu ya teman-teman. Begitu juga dengan bawang perbawangan udah langsung aku jadikan satu ya sama cabenya gitu. Pokoknya aku buat stok bumbu juga gitu. Kalau buah insya Allah cukup di 200.000, karena itu biasanya aku untuk buat jus juga gitu ya teman-teman. Jus wortel tomat atau dicampur buah-buah yang lain, insya Allah itu cukup. Kalau untuk beras sendiri juga di 200.000 itu insya Allah cukup ya teman-teman, karena aku juga sudah mengurangi makan nasi. Jadi biasanya sih 15 kilo atau nggak sampai sih udah cukup ya. Untuk gas sendiri di sini aku pakai gas yang 3 kilo, jadi aku pakai 2 tabung dalam 1 bulan. Ya lumayan juga ya teman-teman, karena aku masaknya itu pagi, siang, dan malam. Masaknya dikit tapi berulang gitu ya. Untuk air galon aku di 240.000 itu udah untuk air galon minum dan air galon untuk masak. Kok beda kak untuk masak dan untuk minum? Ya teman-teman, karena air galon yang tempat aku yang untuk masak itu airnya sedikit ada rasa asemnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk diminum itu bagi aku itu tidak enak, atau pokoknya tenggorokanku tuh kayak nggak bisa nerima. Jadi aku pakai yang untuk minum itu berbeda. Kalau untuk bensin aku di 500.000 itu untuk bensinnya Pak Su dan bensin aku gitu ya teman-teman. Sedangkan susu insya Allah cukup di 700.000 ya teman-teman. Nah persnya ini
Aku di 200.000 itu insya Allah juga udah cukup. Aku budgeting ini tidak bermaksud untuk ria ya teman-teman. Dengan budgeting seperti ini insya Allah pengeluaran kita bakalan lebih irit gitu ya teman-teman. Semoga kita bisa lebih hemat dan lebih teratur dalam mengatur keuangan bulanan kita ya. Karena kita jadi ibu itu harus pinter-pinter, harus bisa hemat. Kalau bisa kita bisa menabung juga, insya Allah itu bakalan dipermudah untuk kita ke depannya. Nah untuk yang arisan, aku tuh ikut di dua arisan gitu ya teman-teman. Arisan yang pertama itu di 200 dan arisan yang kedua di 200 juga. Jadi aku ikut dua, yang satu udah nari, yang tinggal yang satu lagi. Bisa deh buat tabungan juga ke depannya, bisa untuk lebaran hehehe, insyaallah ya. Nah tadi ini yang 200 untuk aku tabung dan ada sisanya beberapa puluh ribu lagi mau aku sebagian disedekah, masuk ke sedekah, sebagian lagi mungkin aku untuk dana darurat kali ya. Biasanya sih takut ada yang kurang atau gimana gitu ya teman-teman. Nah setelah itu tinggal kita masukin aja ke tempatnya masing-masing. Berhubung aku udah punya dompet seperti ini, jadi ya udah aku pakai yang ada aja. Di sini juga udah tertulis ya teman-teman, dah aku buat juga untuk kebutuhan pokok, sedekah, kebutuhan anak, pokoknya gitu ya teman-teman, tinggal kita aja mengaturnya. Semoga bulan ini cukup. Sekali lagi aku di sini tidak bermaksud untuk pamer ya teman-teman atau ria. Di sini murni untuk berbagi pengalaman aku dan semoga kita sama-sama belajar. Buat teman-teman yang sudah mampir, terima kasih sudah mampir ke channel aku. Semoga videoku ini bermanfaat, bisa diambil baiknya dan jangan diambil buruknya ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum pernah budgeting, boleh dicoba juga. Kalau belum bisa sebulan, bisa budgeting minimal seminggu dulu atau untuk 3 hari ke depan gitu ya teman-teman. Tapi lebih enak sih kalau gajinya per bulan, ya mending per bulan aja ya. Insya Allah ini akan membuat kita jauh lebih hemat. Semangat buat kita para ibu-ibu. Oke, sampai di sini dulu video aku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.